Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi setiap hari, setiap pagi. Kiranya damai Kristus, pertolongan perlindungan Tuhan selalu memberkati, melindungi, menjaga setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1, demikian kebenaran firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Itulah pengakuan yang sangat jujur dari seorang yang namanya Daud. Bukan sembarangan mengaku, Bapak Ibu. Ada setumpuk kejadian yang sudah dialami dalam perjalanan hidupnya. Pernyataan yang bukan pemanis bibir atau lip service sangat membekas dalam pikiran seorang Daud yang pekerjaannya pada mulanya adalah seorang gembala hingga menghantarnya menjadi seorang raja Israel yang hingga kini dihormati oleh setiap orang Israel dimanapun mereka berada. Nah, mengapa Daud mengibaratkan Tuhan seperti gembala? Pekerjaan gembala adalah menggembalakan domba, benar ya Bapak Ibu? Membawanya ke rumput yang hijau, yang menjadi makanan domba, dan mengiringnya ke mata air yang tenang, sehingga domba bisa menghirup air yang jernih. Nah, domba adalah binatang yang lemah, tidak memiliki pelindung diri seperti harimau, tidak bisa berlari cepat seperti kancil ataupun terbang seperti burung. Domba tidak bisa melindungi diri, hidupnya terancam setiap saat. Domba terkesan sebagai binatang yang lemah, polos, tampil apa adanya. Tak kala Daud menyebut Tuhan adalah gembalanya, maka secara tidak langsung ia menyebut dirinya adalah domba yang lemah, yang tidak berdaya, terancam dan polos, tampil apa adanya. Suatu sikap rendah diri yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Suatu pengakuan yang jujur dan ingin mengatakan tanpa Tuhan hidupnya dalam bahaya. Tidak banyak orang yang memiliki sifat atau karakter seperti Daud. Apalagi jika orang tersebut berkecukupan, berpendidikan, dan berkedudukan. Sikap seperti Daud ini perlu dicontoh. Apa saja tugas gembala agung? Daud tahu tugas seorang gembala terhadap domba-dombanya. Seperti disebutkan dalam firman, gembala ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dombanya. Nah, Tuhan selaku gembala agung akan menjamin kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bukan hanya berhenti di kebutuhan, tetapi gembala agung juga akan menjamin keselamatannya setiap saat. Tuhan akan membaringkan aku di padang rumput hijau. Tuhan menyegarkan jiwaku. Itulah pengakuan Daud. Makanan yang bersih, yang bergizi dan sehat, itu akan disajikan Tuhan bagi kita, domba-dombanya. Itulah kisah perjalanan hidup Daud. Dari seorang biasa hingga menjadi pribadi yang luar biasa. Dari seorang gembala menjadi seorang raja yang mulia. Namanya, hidupnya, kerajaannya dikenang sepanjang sejarah. Simbolnya bintang Daud hingga sekarang dipakai sebagai bendera negara Israel. Hari kelahirannya yang ke-3000 diperingati beberapa waktu yang lalu oleh orang Israel yang tersebar, yang berdiaspora di seluruh dunia.
Gembala Daud adalah juga gembala Anda. Gembala Daud adalah juga gembala kita. Gembala yang sama akan menjadikan kita bersama keturunan menjadi orang hebat di dunia. Seperti Daud. Nah, jadikan dia satu-satunya gembala hidup kita. Mari kita jadikan dia adalah satu-satunya gembala di dalam kehidupan kita. Haleluya. Baik, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat hari ini yang memberikan kami hikmat pengetahuan dan yang menolong, melindungi, menjaga, menghibur setiap kami, para pendengar dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu, bahwa Engkaulah Tuhan gembala kami, gembala yang agung. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Kau tempah hidup kami. Bawalah kami Tuhan ke padang rumput yang hijau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sebentar para pendengar akan melakukan aktivitas mereka masing-masing. Tuhan berkati buat tangan mereka Tuhan dalam pekerjaan, sehingga menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarganya, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.